Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konsep kehidupan channel di mana saja berada, sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat di mana saja berada, ada sesuatu yang menarik, ada informasi yang menarik ini ya, di mana Said ya Alwi ini berani di atas panggung, di atas podium dalam sebuah ceramahnya mengusir para balad. Kalau memang sudah merasa tidak dianggap di Indonesia, kembali saja ke Yaman. Di Yaman mungkin saudara-saudara lebih dibutuhkan. Nah ini memang harus begini ya. Usir saja. Kenapa harus takut? Mereka pendatang kok, pengungsi. Ya. Para Balawi itu pendatang pengungsi, kenapa harus takut? Usir saja bila perlu. Ya, seperti pernyataannya Said Alwi ini ya. Ini sudah seperti ini memang kita pribumi kok. Ya. Kenapa harus takut? Harus gentle, ya. Kalau memang mereka sudah tidak dibutuhkan, hanya merusak, mengganggu, merongrong, ya, menyesatkan, mengadu domba umat, usir saja. Ya. Usir saja. Untuk apa? Keberadaan mereka dari dulu aja tidak bermanfaat kok. Menipu, memeras, membohongi pada pribumi. Ya. Mereka enak-enak bergaya-gaya, yang cari duit kan para mukibin yang masih kurang pintar, ya. Mereka dipinta, diperas kadang-kadang uangnya sekian. Kalau tidak mendapat syafaat, dengan dalih meminta sumbangan. Kalau tidak memberi sumbangan berarti tidak membawa iman. Itu cara mereka meminta uang, mencari uang di Indonesia itu, dengan selalu mengandalkan syafaat Nabi Muhammad. Ya, nanti tidak mendapat syafaat, ya. Jadi dengan memberi sumbangan kepada mereka, kita akan mendapat syafaat. Tidak seperti itulah yang sebenarnya, ya. Tidak semudah itu, ya. Dan tidak sesulit itu kita harus mengeluarkan uang. Kalau kita memang mau mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, atas kehendak Allah kita akan mendapat syafaat. Ya, banyak hal yang disampaikan oleh Said Alwi ya. Banyak hal yang disampaikan yang keras dan tegas kepada para Balawi, yang disampaikan oleh Said Alwi pada kesempatan pengajian pada usia ini. Untuk itu, simak dan ikuti dari awal sampai akhir ya, agar tidak gagal paham. Ini penting agar kita juga bisa lebih berani daripada Said Alwi. Baik sahabat, di mana saja berada, ayo kita simak pernyataan dari Said Alwi ini ya, dan kita ikuti. Tapi jangan lupa di like dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, dan Allah beri kemudahan segala urusan, serta Allah beri umur yang panjang, yang barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita simak informasi video tausiah ini ya. Kalau ada sekarang keturunan imigran Yaman yang merasa lebih mulia dibandingkan bangsa Indonesia, pulang saja kalian ke Yaman. Di Yaman lebih butuh kalian dibandingkan di Indonesia. Betul. Kami orang Indonesia sudah merasakan barokah leluhur kami. Indonesia makmur. Yaman bagaimana keadaannya?
hancur sampai sekarang perang saudara. Jangan bawa perang Yaman ke Indonesia, betul? Kalau kalian mau pulang ke negeri kalian di Yaman, alhamdulillah kami senang sekali. Ada sesuatu yang Betul tidak? Mengambil ilmu bukan karena si fulan itu dzurriyyah Rasul, karena si fulan itu Habib, karena si fulan itu Sayyid ataupun Syarif. Bukan karena itu. Mengambil ilmu itu harus dari siapa? Harus dari ahlinya, harus dari ahlinya. Karena apa? Tus'aluna a'malukum yaumal qiyamah. Karena amal perbuatan kalian akan ditanya pada hari kiamat, termasuk amal yang berlandaskan pada ilmu. Maka fala tarwu illa amman tahaqqaqat ahliyatahu. Maka jangan kalian mengambil riwayat atau meriwayatkan ilmu kecuali hanya dari orang yang sudah teruji keahliannya di dalam bidang ilmu tersebut, yang memiliki 3 karakter, yang memiliki 3 barometer. Minal udulis liqatil muttaqina, muadalah komprehensif, orangnya objektif, bukan karena oh ini anak saya kemudian melanggar aturan, kemudian yang haram dibilang halal. Nah, cari ilmu dari orang yang ahlinya, memang memiliki kemampuan, bukan hanya pinter bicara. Karena orang yang pintar bicara belum tentu ulama. Banyak orang pintar bicara adalah khutbah. Khutbah tuh orator. Atau minimal tambah naik lagi motivator, yang lebih parah lagi provokator. Jadi walaupun orang itu pandai bicara, tapi menjadi provokator untuk perpecahan bangsa dan negara kita, jangan diikuti walaupun Habib sekalipun. Betul. Saya juga kesal dengan orang yang suka gembar-gembor nasab. Ini di darahku mengalir darah Rasulullah, di tubuhku ada gen Rasulullah, tapi diajak untuk tes DNA gak mau. Gitu kan? Sion, kenyahuan. Keras kadang-kadang. Awas tong gitu. Sekian. Jangan ikut-ikutan yang seperti itu. Bukan karena mancung wajah seperti Arab ataupun turunan Arab. Abu Lahab juga turunan Arab. Abu Jahal juga orang Arab. Mancung apa boten? Mancung henteu. Abu Lahab cungure kayak apa? Abu Lahab hidungnya seperti apa? Mancung. Arab bukan. Keluarga Rasul bukan. Tapi apakah kita ngikutin Abu Lahab? Ikuti Abu Jahal apa jangan? Jangan diikuti. Jangan karena gamisnya atau sorbannya, karena imamahnya. Saya dipakaikan ini karena dipakaikan oleh guru, punya mursyid Al-Qutbul Arif Billah Sayyidi Al-Syarif Syekh Muhammad Hisham Al-Qabbani. Jadi beliau datang ke Kerawang dan saya diberikan otoritas penuh oleh Maulana Syekh Hisham. Beliau Sayyid, beliau keturunan Rasul juga. Jadi zaman dulu mah nggak ada Habib tuh. Istilah Habib disematkan kepada keturunan Rasul zaman dulu nggak ada. Zaman dulu zaman Rasulullah pakainya Sayyid. Di kemudian waktu ada Sayyid, ada Syarif. Karena Rasul bersendiri menyatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Aku adalah sayyidnya, pemimpinnya seluruh manusia pada hari kiamat. Tapi bukan tujuanku untuk menyombongkan diri. Makanya kalau ada sekarang turunan yang sudah 14 abad cuma turunan, kemudian sombong dengan nasabnya, malu itu dengan Rasulullah. Betul? Terima kasih. Malu ketika memangku kedua cucunya. Rasul berkata, innahuma la sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya kedua cucuku ini adalah sayyidnya para pemuda penghuni surga. Maka yang kita hauli saat ini juga, yang senantiasa manakibnya kita baca, Sayyidi Syarif Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Beliau juga seorang sayyid, beliau seorang syarif, beliau adalah keluarga atau dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendapat perlindungan Allah. Sekarang jadi pertanyaan, kenapa di Indonesia kebanyakan di mana-mana orang tuh senep manakibnya? Betul? Di mana saja. Kenapa? Apa sih jawabannya? Kenapa kok orang Indonesia senang sekali manakiban Syekh Abdul Qadir? Senang menghadiahkan Fatihah untuk Syekh Abdul Qadir. Tiap ba'da sholat selalu hadiah kepada Syekh Abdul Qadir.
kemudian juga tawasulnya kepada Syekh Abdul Qadir. Kenapa? Ternyata usut punya usut, zaman dulu manuskrip kuno itu tersimpan rapih dan disimpan oleh dzurriyyah para wali Nusantara. Kenapa demikian? Karena para wali Nusantara, anak-anaknya, cucunya, keturunannya, mereka menjadi pejuang untuk berilya melawan para penjajah yang datang ke Nusantara, sehingga andaikan dzurriyyah mereka kemudian disebutkan atau disampaikan, diberitakan, diinformasikan atau dicatat oleh orang lain yang dekat dengan Belanda, maka dikhawatirkan keturunan Rasul dari keluarga para ulama ataupun ahlul bait Rasul dari kalangan para wali Nusantara, di antaranya Wali Songo dan sejawatnya, maka kalau diumbar nasab tersebut, catatan-catatan silsilah keluarga, maka keluarganya akan dibantai habis. Seperti ini memang kita, karena para pejuang ini, para sayyid ini, mereka berpindah-pindah tempat. Ketika mereka punya anak, kadang dititipkan kepada loyalis-loyalisnya, dititipkan kepada murid-muridnya. Hanya loyalisnya yang diberitahu, yang diberikan catatan-catatan nasab tersebut. Kalau ada para penjajah datang mencari keluarga pejuang ini, ditanya, ini anak siapa? Anak saya. Padahal mah titipan anak gurunya. Sehingga ketika tahun 1928 Masehi, di saat itu sempat adanya Sumpah Pemuda, gabungan para pemuda Nusantara membuat satu ikrar bersama yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Setelah terjadi Sumpah Pemuda, beberapa saat kemudian Belanda membentuk Robitoh Alawiyah, disahkan oleh Belanda. Untuk apa? Untuk menggabungkan ataupun mewadahi turunan-turunan imigran dari Yaman dan Arab. Tadinya Syekh Ahmad Surkati juga ikut, ya. Syekh Ahmad Surkati itu muassisnya apa? Al-Irsyad. Tadinya mah gabung, tapi terjadi konflik. Karena apa? Karena banyak orang yang ada di Robitoh Alami, ada beberapa orang dari turunan Yaman yang menjadi anteknya Belanda, yang kemudian bertujuan untuk apa? Untuk membantu kolonialisasi Belanda di Indonesia. Maka turunan-turunan Rasulullah yang dari wali-wali Nusantara, kurun awal yang datang ke Nusantara, mereka enggan mencatatkan keluarganya ke Robitoh Alawiyah. Karena apa? Karena kedekatan orang-orang Robitoh Alawiyah dengan kolonial Belanda, yang dikhawatirkan keluarga Wali Songo, keluarga para wali Nusantara kurun awal akan dibabat habis oleh mereka. Betul tidak? Jadi jangan sok-sokan, apalagi mengatakan Wali Songo nggak ada keturunannya. Jangan mengatakan Wali Songo nggak punya anak laki-laki. Emang Wali Songo mandul apa? Wali Songo istrinya banyak, emang panjenengan. Ya. Dan Allah beri kemudahan segala urusan Allah. Anaknya ya banyak, yang laki-laki ada, yang perempuan juga ada. Bahkan dulu manuskrip tua ini disimpan rapi. Ada adat budaya yang hanya boleh membukanya itu orang-orang tertentu, ada ditunjuk contoh di kesultanan siapa yang memegangnya, dibukanya kadang mulut saja. Itu pun di beberapa daerah seperti di daerah Sumatera ataupun di Riau, ada kesultanan yang membuat adat membuka manuskrip tua itu harus malam hari, gak boleh pakai lampu yang terang-terang, harus pakai lampu ceplik. Tujuannya apa? Agar manuskrip kuno itu tidak disalahgunakan, agar manuskrip kuno itu tetap terjaga keasliannya, tidak dirubah oleh tangan-tangan kotor. Maka sekian lamanya banyak orang yang akhirnya cek Sunda mah paremen obor. Kini di tahun-tahun ini akeh cangkem elek. Alhamdulillah
Apa sih cangkem elek? Itulah yang bilang Wali Songo gak punya keturunan, yang bilang wali-wali kurun awal di Indonesia gak punya keturunan laki-laki. Mereka memang dzurriyyah Rasul, tapi mereka gak punya keturunan. Wasilah cangkem elek, wasilah si mulut busuk. Alhamdulillah, para pemegang manuskrip kuno sekarang muncul, bahkan dibuka manuskrip kuno, ternyata terbuka jawabannya. Kenapa orang Indonesia senang manakib Syekh Abdul Qadir, senang tawasulan dengan wasilah Syekh Abdul Qadir, senang berhadiah Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir? Karena ternyata ada sebagian daripada wali-wali kurun awal yang datang ke Indonesia ternyata memang keturunan dari Sayyidi Syekh Syarif Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah. Jadi ternyata di Indonesia banyak keturunan dari Syekh Abdul Qadir. Mungkin saja yang ngumpul sekarang juga banyak keturunan Syekh Abdul Qadir, karena biasanya ada ketertarikan, ya, ada ketertarikan dengan manaqib Syekh Abdul Qadir, dengan tawasul kepada Syekh Abdul Qadir. Nah, bisa jadi mereka tuh memang tidak tahu siapa jati diri mereka, beliau-beliau nih, atau tahu jati diri mereka, punya catatan nasab, tapi masih ditutup-tutupi. Maka insya Allah menyongsong abad kedua Nahdlatul Ulama akan kembali jaya. Anak keturunan dari para wali Nusantara, termasuk panjenengan semua warga Indonesia, panjenengan adalah keturunan dari leluhur yang memiliki peradaban bangsa yang besar. Maka jangan rendah diri di hadapan keturunan Yaman, jangan rendah diri di hadapan keturunan Arab. Kita bangsa Indonesia, turunan Nusantara, keturunan raja-raja yang luar biasa. Betul? Lihat Yaman, ada gak peradaban seperti di Indonesia? Kalau ada sekarang keturunan imigran Yaman yang merasa lebih mulia dibandingkan bangsa Indonesia, pulang saja kalian ke Yaman. Di Yaman lebih butuh kalian dibandingkan di Indonesia. Betul? Kami orang Indonesia sudah merasakan barokah leluhur kami. Indonesia makmur. Yaman bagaimana keadaannya? Hancur sampai sekarang, perang saudara. Jangan bawa perang Yaman ke Indonesia. Betul? Kalau kalian mau pulang ke negeri kalian di Yaman, alhamdulillah kami senang sekali. Dari awal sampai akhir. Betul tidak? Sudah tidak gagal paham. Tuhan. Kita juga bisa. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani sangat luar biasa. Sebelumnya saya ingin lanjutkan dulu tadi kata riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar, cari guru tuh yang punya sisi muadalah, objektif, komprehensif. Kemudian yang kedua at-thiqah, jujur, dipercaya. Yang ketiga muttaqin, orang yang memang ahli mengamalkan ilmu tersebut. Itu yang dijadikan sebagai guru kita, bukan karena dia turunan siapa, betul? Walaupun mereka bukan turunan Rasulullah, tapi mereka adalah guru kita, orang yang mewarisi ilmunya Rasulullah. Maka harus kita muliakan dan kita harus mengambil ilmu dari mereka. Setuju? Jangan sampai mentang-mentang anak kita, kemudian ketika anak kita melakukan salah, kita langsung melabeli anak-anak kita, anak saya ini keturunan Rasul, gak dosa, gak apa-apa, biarin aja. Kalau anak kita nyuri, maling, ngambil hak orang lain, karena itu anak kita, terus kita bilang anak saya ini cucunya Rasulullah, nanti yang mengganti kalian itu adalah Rasulullah. Pret, ya, awas, hati-hati, banyak yang seperti itu tuh. Jadi kalau ada sekarang yang mengaku anak turunan Rasulullah tapi memeras kiai, memeras ustadz, memeras ulama, memeras masyarakat atas nama keturunan Rasulullah, apa yang harus kita lakukan? Satu kata, lawan. Betul? Apa? Satu kata? Satu kata, lawan. Aduh, takut saya kualat, gak akan kualat. Yang kualat tuh yang make nama Rasulullah, menyandarkan ke maling dan memeras. Usir saja. Maling bagus apa enggak? Maling bagus apa enggak?
terus maling ini jelek, datang pengungsi. disandarkan ke Rasulullah Kecil saja biar atas nama turunan Rasulullah, atas nama Rasulullah. Bagus apa jelek? Said Makin jelek, Said makin jelek. Said Alwi ini Memeras keringat umat. Bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Enggak, alias jelek. Kemudian menyandarkan kepada Rasulullah, saya ini turunan Rasulullah, kamu harus mengeluarkan uang ratusan ribu itu sebanyak 99 lembar. Yang seperti itu ngerampok apa bukan? Ngerampok apa bukan? Merampok, memeras. Yang seperti itu diturutin apa jangan? Turutin apa jangan? Apa dong harus digimanain? Satu kata, lawan. Setuju? Jadi jangan sampai setelah ini panjenengan semua merasa takut kepada orang yang suka menakut-nakuti dengan kualat. Nih, orang yang hanya bawa-bawa label nasabnya sampai Rasulullah di tengah masyarakat, itu adalah orang yang tidak siap berkompetisi di tengah-tengah masyarakat biasanya. Betul tidak? Betul tidak? Gak punya kemampuan yang lain. Betul? Cemen, cemen. Biasanya mereka hanya menakut-nakuti umat dengan kualat, ngobrol janji syafaat, dan lebih-lebih ingin hidup nikmat dengan cara memerah keringat umat. Sekali lagi, satu kata, lawan. Ya, jangan kita ditakut-takuti lagi. Saya ingin bela panjenengan semua bangsa Indonesia, panjenengan semua umat Rasul, mau turunan Rasul maupun bukan, jenengan punya hak untuk merdeka, punya hak untuk hidup damai di Indonesia. Siapapun boleh punya hak untuk hidup damai di Indonesia. Betul? Jadi nggak usah takut-takut lagi, ditakut-takuti aneh Habib, aneh Sayyid, aneh Syarif, aneh turunan Rasul. Ente kalau nggak ngikutin keinginan aneh, ente kualat. Siapa ini kualat gitu? Awas, jangan mau ditakut-takuti lagi. Ini merupakan perbudakan gaya baru. Perbudakan gaya baru. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di pertengahan hari tasyrik menjelang wafatnya, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna rabbakum wahidun, sesungguhnya Tuhan kalian itu tunggal, satu. Wa aba'akum wahidun, dan bapak moyang kalian itu satu, yakni Adam. Maka la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, tidak ada keunggulan orang Arab daripada orang ajam non Arab. Wala li ajamiyyin ala arabiyyin, tidak pula orang ajam punya keunggulan yang lebih dibandingkan orang Arab, tidak pula sama. Wala fadla li ahmar ala aswad, orang yang wajahnya kulitnya itu kemerahan tidak berarti memiliki kelebihan khusus dibandingkan orang yang kulitnya hitam kelam. Tidak pula orang yang kulitnya hitam kelam, aswada li ahmaro, punya kelebihan khusus dibandingkan orang yang kulitnya warnanya putih ataupun kemerahan. Illa bittaqwa, kecuali orang menjadi mulia karena takwanya. Betul? Jenengan wong Brebes, anjen orang Ketanggungan, Anda orang Indonesia, jangan minder ketemu orang sing cungure mancung. Betul? Jangan minder ketemu keturunan Yaman. Betul? Jangan minder ketemu keturunan Eropa. Betul? Kita Indonesia punya peradaban yang luhur. Leluhur kita orang-orang yang tangguh. Betul? Ketika bangsa lain mampu dikalahkan oleh Mongolia, Indonesia tidak pernah tercacat dikalahkan oleh Mongolia. Betul? Artinya Indonesia tangguh, kuat, luar biasa.
Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi kalaupun kita punya guru-guru kita yang tampil saat ini, yang hadir ataupun yang tidak hadir, muliakan mereka. Jenengan tadi bisa begitu antusias menghormati saya karena mungkin saya masih dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya tidaklah lebih suka. Tidak berarti saya senang kalau jenengan bisa menghormati saya, tapi jenengan lupa dari memuliakan guru-guru panjenengan di sini. Saya titip, jika panjenengan bisa memuliakan saya yang cuma mungkin setahun sekali, itu pun kalau tahun depan dipanggil lagi. Kalau tahun depan dipanggil lagi, cuma seumur hidup sekali. Tidak mbak iman. Itu cara mereka. Jenengan harus lebih bisa menghormati, menghargai guru-guru di sini, para muallim wal muallimah yang ngajarin panjenengan wudu, ngajarin sholat, ngajarin baca Quran. Mereka lebih berhak untuk dicium tangannya. Betul? Makanya barusan ketika saya turun dari mobil, langsung rebutan cium tangan. Tar, kata saya, ini mau cium tangan semua bagaimana? Mau salaman semua bagaimana? Enggak. Kenapa? Sebetulnya dalam diri saya kurang suka dibegitukan. Karena apa? Saya lebih suka jika panjenengan cium tangan guru-guru kalian yang ada di sini. Jenengan bisa nyuguhin saya makanan yang enak-enak. Bisa nggak? Bisa nggak? Emang ada? Begitu, simak dan ikuti. Nanya. Nanya. Ada. Lamung nakon baik. Berani. Tibang naros. Baik sahabat. Panjenengan, anjen sadaya, saudara-saudariku bisa menjamu saya dengan yang terbaik. Bisa nggak? Kita ikuti, tapi jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Mudah-mudahan Contoh yang seluas-luasnya. Saya lebih senang panjenengan bikin makanan, datang ke guru panjenengan, ke ustad-ustadzah, ke kiai, ke muallim-muallimah. Jenengan datang ke rumahnya, lihat gentongnya ada isi berasnya apa tidak. Kalau ada isinya bukan berarti diambil. Sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan senantiasa guru-guru yang biasa ngajar di masjid, di pengajian, di majelis, keliling-keliling, ngajarin kita wudu, ngajarin kita alif, ba, ta, itu orang yang berjasa kepada kita. Sahabat, bukan saya, saja berada, tapi guru panjenengan yang ada di sini. Mereka punya jasa, jadi tolong ya. Ini wasiat panjenengan, tolong openin, tolong perhatikan kehidupan kiai-kiai kita, guru-guru kita, ustadz-ustadzah kita yang ngajarin ilmu fikih, ngajarin baca Quran, turutan alif ba ta. Mereka lebih berhak untuk mendapatkan perhatian panjenengan, bukan saya. Nah, saya ngikut kecipratan barokah para kiai. Kalau kiai satu dimuliakan, dua dimuliakan, tiga dimuliakan, kiainya banyak, saya kecipratannya banyak, berarti saya sendiri yang dapat yang lebih banyak. Para balawi Gitu kan. Betul. Ya kan, kiai dimuliakan, dapat ciprat ke saya, gitu kan. Kiai yang satu lagi dimuliakan, nyiprat lagi ke saya. Ya kan? Ini kiai banyak, nyipratnya ke saya banyak, berarti yang lebih banyak dapatnya siapa? Ya saya. Nah, gitu. Ini saya kok bisa gini ya? Seperti ini memang. Saya itu tadi malam tuh tipes Bu, ini tuh. Kenapa harus takut? Tadi malam sudah hampir masuk rumah sakit. Sudah hampir gak kuat. Kalau memang mereka sudah tidak dibutuhkan, karena terus mengganggu, ya, keluar kota terus, estafet. Tapi karena ingat dengan para pecinta Sidi Syekh Abdul Qadir, saya minta kepada Allah, ya Rabb,
kuatkan saya, Nipu, kuatkan hamba untuk bisa bersilaturahim dengan para pecinta Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya tawassul. yang Tawassul. kan para mukibin. Lah beliau Yang kiai masuk tadi kurang pintas. yang ingin ketemu saya sampai baca dalail dulu, sholat sunnah dulu, ada yang begitu. Saya juga ingin ketemu panjenengan Keras, semua. kadang-kadang. Saya tawassul kepada Sekian, Rasul, sekian. kepada Sidi Syekh Kalau Abdul tidak Qadir. mendapat Kenapa? Ngumpulnya kita meminta sumbangan, menceritakan Sultanul Aulia, sumbangan, menceritakan tentang tidak manaqibnya bermakna. Syekh Abdul Qadir, maka Cara masuk mereka kategori berdakwah. inda dzikris solihina tatanazzalur Selalu rahmah. mengandalkan sapaan. Ketika disebutkan cerita orang-orang soleh, maka bercucuran Tidak rahmat mendapat Allah. sumbangan. Rahmat itu macamnya beda-beda. Dengan memberi sumbangan Ada kepada kesehatan. mereka, Alhamdulillah, tidak akan mendapat saya merasakan sendiri, tidak terbukti. seperti itulah yang sebenarnya. Tadi Tidak malam semudah kondisinya saya sudah tidak memungkinkan datang kemari. itu. Dan tidak sesulit Mungkin harus itu dirawat kita di rumah harus sakit. mengeluarkan Tapi dengan tawassul, kita memang ngomong saya bisa berdiri tegak di sini dan bisa ngomong kenceng. atas kehendak Alhamdulillah. Allah, tidak mendapat sapaan. Tadi sudah hampir-hampir, aduh ini kayaknya nggak bisa nih, nggak bisa Banyak nih. hal yang disampaikan oleh Tapi bisa saya. Said Pucatnya Alwi. masih tetap ya punya. Pucatnya masih ada katanya. Banyak hal yang Inda dzikris solihina tatanazzalu rahmat atau tangzilur rahmat. Ketika diceritakan tentang orang-orang soleh, maka akan bercucuran rahmat Allah. Rahmat itu bisa kesehatan, bisa rizki yang jembar, bisa kabulnya hajat yang ditunggu-tunggu, bisa naik derajat. Kemudian juga ini penting bisa jadi keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Bisa jadi turunan kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, menjadi orang-orang yang berilmu, menjadi kekasih-kekasihnya Allah. Itu rahmat juga. dari Said Alwi ini. Karena ketika anak kita soleh, contoh dia beramal soleh dengan membaca Quran saja, kata Rasul, man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi, siapa yang membaca Quran dan mengamalkan isi kandungannya, substansinya, kul bisawalidahu tajan min nurin, maka orang tuanya, padahal yang bacanya si anak, orang tuanya akan dipakaikan mahkota yang terbuat dari cahaya pada hari kiamat. Wasilah punya anak yang soleh dan solehah. Salah satu cara yang kita tempuh adalah bertawassul dengan Rasulullah dan juga dengan Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al Jilani qaddasallahu sirrah.